Bab 636, Orang yang Menginspirasi Bagian 3. Setelah Luyu dan Huan kembali, Xia Ruofei menggunakan waktu malam untuk memproses 6 bagian dari disk array. Di bawah aransemen Panatua Song, Li Zifu juga pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya sangat memuaskan. Seharusnya itu adalah kanker stadium akhir yang telah menyebar ke banyak organ di tubuh. Namun, pemeriksaan ini menemukan bahwa sel kanker di area penyebarannya telah hilang tanpa bekas, dan tumor di lokasi lesi aslinya juga telah menyusut drastis. Itu pada dasarnya adalah tahap awal dari kanker. Bahkan tanpa bantuan Xia Ruofei, penyakit Li Zifu dapat disembuhkan sepenuhnya melalui operasi dengan tingkat medis saat ini. Namun, ia tetap memerlukan tindak lanjut rutin untuk mencegah terulangnya kembali. Tentu saja, dengan dokter ajaib, Xia Ruofei, Penatua Song tidak akan mengatur agar Li Zifu menerima perawatan di rumah sakit. Kalau tidak, bukankah dia akan mengabaikan hal-hal penting dan mengejar hal-hal sepele? Selain itu, dia tidak tahu apakah seorang lelaki tua berusia 90-an bisa menjalani operasi. Li Zifu tinggal di kota Sanshan selama lebih dari seminggu. Selama ini, dia terus meminum obat Tiongkok yang disediakan oleh Xia Ruofei. Kemudian, dia meminum Yelingyun dan obat Tiongkok selama 3 hari dan kembali ke kota Gunung Weishan. Xia Ruofei berencana untuk mengikuti rencana pengobatan saat ini dan membiarkan Li Zifu meminum obatnya selama 1 bulan lagi. Kemudian, dia akan sembuh total. Saat larutan kelopak Spirit Heart Flower diencerkan, seluruh proses perawatan hanya akan memakan paling banyak sedikit lebih dari 1 kelopak, pastinya kurang dari 2. Sedangkan untuk Cheng Cheng, Xia Ruofei telah menggunakan sup kesehatan untuk mengobatinya. Setiap 3 hari, Xia Ruofei akan mengirim seorang veteran untuk mengantarkan obat ke Hotel Heng Feng di pusat kota. Selama periode ini, Xia Ruofei juga secara pribadi pergi memeriksa kondisi Cheng Cheng. Yang membuat Xia Ruofei sangat gembira adalah setelah setengah bulan, kondisi Cheng Cheng jelas membaik. Tanda yang paling jelas adalah bahwa Cheng Cheng mulai dekat dengan ibunya, Sui Beiyun. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya, dia akan berinisiatif untuk mendekati Sui Beiyun. Suatu kali, dia bahkan memeluk Sui Beiyun dengan erat, wajah kecilnya menempel di tubuhnya, menyebabkan dia menangis. Salah satu ciri anak autis yang paling kentara adalah mereka sangat acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Mereka tidak mempedulikan apapun sama sekali, dan sikap mereka terhadap kerabat dan orang asing pada dasarnya sama. Terus terang, itu jelas merupakan kelemahan dalam aspek emosional. Mampu menunjukkan kedekatan dan keterikatan dengan kerabat juga menjadi indikator penting tingkat kesembuhan anak autis. Selain itu, ada juga beberapa perbaikan yang terlihat jelas, seperti berjalan berjinjit, berputar-putar yang tidak dapat dijelaskan, serta menangis dan membuat keributan tanpa peringatan. Mengenai pidatonya, sepertinya dia tidak mengalami banyak kemajuan. Namun, ini juga merupakan fenomena normal. Sejak Cheng Cheng lahir hingga sekarang, dia belum mengucapkan kata pun dengan benar. Meski autisme dan epilepsinya sudah sembuh total, ia tetap harus belajar berbicara dari awal. Namun, ini hanya setara dengan belajar berbicara beberapa tahun lebih lambat dibandingkan anak-anak lain. Jika akar pemecahannya teratasi, ia akan mampu mencapai tingkat kecerdasan anak normal, dan hanya masalah waktu sebelum ia belajar berbicara. Dia kontak melakukan mata dengan orang lain, tahu cara mendengarkan, bisa mendengarkan instruksi, dan memiliki rasa kedekatan yang jelas dengan keluarganya. Di buku catatan Xia Ruofei, dia mencatat kata-kata ini. Setiap kali Cheng Cheng melakukan perbaikan baru, Xia Ruofei akan mencatatnya di buku catatannya. Di saat yang sama, dia akan semakin bersemangat. Setelah beberapa hari, Sui Beiyun menelepon Xia Ruofei. Suaranya jelas bergetar. Dan dia bahkan terdengar seperti sedang menangis, Dokter Xia, tadi. Baru saja, Cheng Cheng memanggilku ibu. Itu luar biasa. Bibi Sui, selamat. Belakangan ini, Sui Beiyun yang bersemangat mencoba mengajarkan Cheng Cheng berbicara. Dia bukanlah seorang guru profesional, namun berkat usahanya yang tak kenal lelah, Cheng Cheng akhirnya mengambil langkah penting ini. Xia Ruofei juga sangat bersemangat. Setelah menutup telepon, ia langsung mencatat kata, pertama kali menelepon ibu, di buku catatan kecilnya. Kemudian, Xia Ruofei menyalakan sebatang rokok dan menghirupnya dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia menyampaikan pesan pada dirinya sendiri, tes narkoba pendahuluan harus dianggap sukses.
Sekalipun Cheng Cheng tidak membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan, tentu saja kemungkinannya sangat kecil. Berdasarkan efeknya saat ini, sup yang menyehatkan jantung sangat efektif dalam pengobatan autisme. Bahkan dapat dikatakan bahwa hal ini telah sepenuhnya menumbangkan teori utama mengenai pengobatan autisme, dan tentunya mempunyai arti penting. Saatnya untuk mempercepat langkah. Xia Ruofei menyalakan rokoknya dan mengangkat teleponnya untuk menelepon Feng Jing. Bab 637, Pembiakan Bawal. Ketua. Feng Rao sambil tersenyum. Baru-baru ini, perusahaan perlahan-lahan mulai berjalan sesuai rencana dan Feng Jing tidak sesibuk sebelumnya. Namun, dia mampu menjalani hari-harinya dengan maksimal. Rasa pencapaian dari perlahan-lahan mengembangkan perusahaan kecil dengan potensi besar tanpa ada ikatannya, sehingga suasana hati sedang sangat baik. Kepala Feng, jika Anda punya waktu, pergilah dan pahami persyaratan untuk membangun pabrik farmasi. Xia Ruofei berkata langsung. Pabrik farmasi? Feng Jing tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran. Ketua, Anda sudah menemukan cara untuk memproduksi krim kulit yang letih secara massal? Feng Rao tidak bisa melupakan krim kulit yang letih karena efek kecantikannya yang luar biasa. Ia yakin, jika produk ini diluncurkan ke pasaran, pasti akan menjadi produk yang fenomenal. Tidak ada keraguan bahwa akan memicu kebingungan untuk mengurung diri. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei menyebutkan pabrik farmasi, Feng Jing langsung teringat pada salep kulit yang letih. Di sisi lain, Xia Ruofei tercengang. Dia begitu sibuk akhir-akhir ini sehingga dia lupa akan janjinya kepada Feng Jing untuk menemukan cara mencapai produksi massal krim kulit yang letih. Xia Ruofei sedikit malu ketika berkata, ini. Masih ada beberapa kesulitan teknis yang perlu diatasi. Oh begitu. Feng Rao berkata dengan kecewa. Di saat yang sama, Xia Ruofei juga penasaran. Dia tidak bisa bertanya, Ketua Feng, jika saya tidak salah, saya harus memberitahu Anda tentang pabrik farmasi, bukan? Sekalipun krim kulit dibiarkan diproduksi secara massal, dia seharusnya membangun perusahaan kosmetik. Apa hubungannya dengan pabrik farmasi? Ketua, bukankah Anda memberitahu saya bahwa krim kulit letih itu terbuat dari obat alami Tiongkok? Feng Jing bertanya, geli. Itu termasuk dalam kategori riasan obat? Sekarang banyak sekali produsen yang memproduksi kosmetik jenis ini, tahukah Anda? Xia Ruofei akhirnya menyadari bahwa dia bodoh. Dia berbicara tentang pabrik farmasi segera setelah dia datang, jadi tidak ada keraguan jika Feng Jing mempertimbangkan krim kulit yang letih. Xia Ruofei sedikit malu. Jadi, saya benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. CEO Feng, saya akan mempercepat kemajuannya. Saya yakin Anda tidak perlu terlalu lama untuk memproduksi krim kulit yang menunggu secara massal. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Feng Rao berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, karena pendirian pabrik farmasi tidak mencakup krim kulit yang lesu, apakah itu berarti kamu punya proyek bagus lainnya di pihakmu? Sejak Feng Jing bergabung dengan perusahaan, dia telah menyaksikan kehebatan Xia Ruofei dalam proyek-proyek tersebut. Baik itu sayuran Taoyuan, anggur Drunken et Immortals, atau Dendrobium, semuanya adalah yang terbaik di industrinya. Oleh karena itu, dia agak tertarik dengan proyek baru Xia Ruofei. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, ya, saya punya formula untuk obat baru. Saya berharap untuk membangun pabrik manufaktur untuk memproduksinya. Jadi, Anda perlu memahami lebih banyak tentang pengujian dan persetujuan obat baru tersebut. Baiklah, katanya. Feng Rao setuju tanpa ragu-ragu. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei merenung sejenak dan menelepon Tian Huixin. Xia kecil. Tian Huixin dengan cepat mengangkat telepon. Bibi Huixin, apakah kamu sibuk? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Tian Huixin tertawa dan berkata, saya akan mengajak Huan-Huan berbelanja. Xiao Xia, ada apa? Xia Ruofei menjawab, ya. Bibi Huixin, seperti ini. Untuk pengobatan Cheng Cheng kali ini, saya melakukan sedikit penyesuaian pada resepnya. Saya bahkan menemukan beberapa pengganti tanaman obat yang berharga. Setelah masa pengobatan ini, khasiatnya masih sangat baik. Ini juga membuktikan bahwa resep baru itu layak. Ketika Tian Huixin mendengar ini, dia sedikit bersemangat. Dia mau tidak mau bertanya, Xia kecil, maksudmu? Obat ini bisa diproduksi secara massal? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ya.
Mungkin diperlukan waktu untuk benar-benar mencapai produksi massal, tapi itu sudah mungkin. Bagus sekali. Tian Huixin berkata dengan gembira. Xia kecil, ini adalah hal baik dengan pahala yang tak terbatas. Tian Huixin bisa berempati dengan penderitaan keluarga autis. Dia memahami ketidakberdayaan dan keputusasaan dengan sangat baik. Saya butuh bantuan Anda dengan obat autisme, kata Xia Ruofei. Teruskan. Tian Huixin berkata tanpa ragu-ragu. Baik itu dana atau tenaga, saya pasti akan mendukung Anda dengan sekuat tenaga. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak juga. Bibi Huixin, seperti ini. Hanya ada satu kasus, Cheng Cheng, dan masih kurang pekerjaan representatifnya. Saya sedang mempertimbangkan untuk merekrut sekelompok kecil sukarelawan untuk memverifikasi lebih lanjut kemanjuran obat khusus ini. Jika memungkinkan, saya akan melaporkannya ke departemen terkait untuk mendapat persetujuan sesuai prosedur dan berusaha untuk memproduksinya sesegera mungkin. Xia Ruofei berhenti dan melanjutkan, saya telah mempertimbangkan fakta bahwa Anda telah berhubungan dengan lebih banyak keluarga dengan anak-anak autis, jadi saya berharap dapat merekrut sekitar 10 anak autis melalui Anda. Saya akan memberi mereka obat ini secara gratis. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk memverifikasi lebih lanjut kemanjurannya. Tidak masalah. Tian Huixin berkata tanpa ragu-ragu, ini jelas merupakan hal yang hebat. Banyak orang tua yang memiliki anak autis berkeliling meminta perawatan medis, dan bahkan sedikit informasi di internet sudah menjadi penyelamat bagi mereka. Belum lagi, Anda sudah memiliki 2 kasus yang berhasil di sini, jadi mereka pasti akan berusaha keras untuk mencapainya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kalau begitu aku serahkan masalahmu. Sebenarnya lebih nyaman punya anak dari kota Sanshan. Selain itu, yang terbaik adalah memiliki kasus yang beragam, dengan anak-anak dengan derajat dan tipe yang berbeda. Bab 638, Reproduksi Ikan Pari. Saya mengerti. Tian Huixin berkata dengan penuh semangat, Xiao Xia, aku akan segera menyelesaikan masalah ini setelah aku kembali. Selain itu, saat anak-anak ini menerima perawatan, Hotel Heng Feng kami akan menyediakan kamar standar untuk setiap keluarga secara gratis. Makan 3 kali sehari mereka juga akan ditanggung oleh hotel kami. Selain itu, kelompok Heng Feng akan bertanggung jawab atas biaya transportasi pulang pergi anak-anak dari tempat lain. Terima kasih, Bibi Huixin. Xia Ruofei berkata dengan gembira. Tian Huixin sangat ingin membantu komunitas autis. Kelompok Heng Feng keluarga MA kaya, jadi bayaran kecil ini tentu saja tidak berarti apa-apa. Faktanya, grup Heng Feng juga memiliki dana amal khusus, dan dana amal tahunan mencapai ratusan juta. Ini hanya sebagian kecil dari kekuatanku. Tian Huixin tersenyum dan berkata, anak-anak seharusnya berterima kasih padamu. Xia kecil, ini benar-benar perbuatan besar dengan pahala yang tak terbatas. Saya akan mengucapkan terima kasih atas nama semua anak autis. Tian Huixin sangat serius. Xia Ruofei dengan cepat berkata, kamu terlalu memujiku, aku hanya mencoba yang terbaik. Tian Hui penuh motivasi saat mulai menyaring anak autis yang akan mengikuti tahap penelitian. Feng Jing juga mulai memahami proses pendirian pabrik farmasi dan persetujuan obat baru. Pada saat yang sama, ia juga berinisiatif untuk memperhatikan operasional pabrik farmasi di sekitarnya. Feng Jing selalu menaruh banyak hal di hadapannya saat dia melakukan pekerjaannya. Tidak ada keraguan bahwa mengakuisisi pabrik farmasi secara langsung jauh lebih mudah daripada membangun pabrik baru. Xia Ruofei menunda hal-hal ini untuk sementara waktu karena kantor Sanshan Group Heng Feng telah meneleponnya dan mengalami bahwa giok yang dia butuhkan sudah siap. Kali ini, Xia Ruofei meminta jade senilai 50 juta dolar Tiongkok. Jumlahnya memang sedikit besar. Kelompok Heng Feng dapat mempersiapkannya dalam waktu yang singkat karena mereka telah segera mengirimkan barang dari seluruh dunia. Setelah Xia Ruofei menerima panggilan tersebut, dia segera pergi ke kota dan menyerahkan giok di lemari besi perhiasan Heng Feng. Kemudian, dia pergi ke bank untuk melakukan transfer sebesar 50 juta dolar Tiongkok. Xia Ruofei terbang bersama giok dan segera kembali ke pertanian. Dia dengan mudah membawa 2 kotak logam besar dan berat itu dan berlari ke atas. Setelah menutup pintu dan jendela, dia dengan tidak sabar mengeluarkan gulungan petaroh dan membuka 2 kotak logam. Kotak itu penuh dengan batu giok. Itu total 50 juta dolar Tiongkok. Semuanya diganti dengan jade, dan cukup mengejutkan melihat mereka ditumpuk bersama.
Namun, betapapun indahnya giok itu, ia tidak bisa dimakan sebagai makanan. Itu bisa dimakan sebagai makanan untuk lukisan roh. Xia Ruofei tidak ragu sama sekali. Sambil berpikir, Jades di dalam kotak terbang menuju gulungan peta roh. Begitu mereka bersentuhan dengan peta roh, mereka seperti kepingan salju yang jatuh ke dalam panci berisi minyak, langsung menghilang tanpa jejak. Dengan kekuatan spiritual Xia Ruofei saat ini, dia dapat mengendalikan benda-benda kecil dengan sangat presisi bahkan di dunia luar. Dia bahkan bisa mengambil benda dari jarak jauh tanpa masalah. Jades terbang satu demi satu, menuju peta roh, membentuk dua busur hijau. Setelah beberapa saat, kedua kotak logam itu kosong. Xia Ruofei tidak bisa menahan rasa sakitnya. 50 juta dolar Cina. Jika dilempar ke dalam air, mungkin akan menimbulkan gelombang besar, tapi diserap oleh gulungan peta roh begitu saja. Yang lebih buruk lagi adalah gulungan peta roh itu seperti jurang maut. Jika dia ingin naik level, dia tidak tahu berapa banyak jade yang akan diserapnya. Setidaknya 50 juta ini jelas tidak cukup. Namun, setelah menyerap begitu banyak jade sekaligus, gulungan peta roh pasti akan berubah. Xia Ruofei telah mengujinya sebelumnya. Setelah menyerap giok, meskipun kondisi untuk peningkatan tidak terpenuhi, gulungan peta roh masih dapat memperluas jangkauannya dan mengubah medan. Ketika kondisi untuk peningkatan terpenuhi, akan terjadi perubahan kualitatif. Oleh karena itu, setelah batu giok terserap seluruhnya, Xia Ruofei tidak sabar untuk memasuki ruang peta roh. Dia pertama kali tiba di ruang aslinya. Perasaan pertama yang jelas adalah kepadatan roh Qi telah berubah lagi. Awalnya, sudah ada jejak kabut roh di atas angkasa. Sekarang, kabut roh tampak lebih tebal, dan dia bisa dengan jelas merasakan uap air yang pekat. Sepertinya energi spiritual di ruang ini akan mencair saat saya naik level lagi, gumam Xia Ruofei pada dirinya sendiri. Ukuran ruang aslinya tidak berubah, sesuai ekspektasi Xia Ruofei. Perubahannya harus terjadi di ruang baru. Xia Ruofei berjalan-jalan dan melihat kayu Poi Besenan, pohon induk dahong pao, ginseng liar, besi kulit dendi, dan sebagainya. Dia kemudian sampai ke kolam ikan kecil. Sudah sekitar 20 hari di dunia luar sejak sepasang ikan bertengger liar Tiongkok memasuki medium, yang berarti mereka telah berada di medium selama hampir 2 tahun. Xia Ruofei sibuk membuat bagian-bagian dari disk array dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Hari ini, ketika dia sedang berpatroli di ruang angkasa, dia tiba-tiba memikirkannya dan bergegas untuk melihatnya. Xia Ruofei lebih melihat dekat dan langsung sangat gembira. Selain 2 ekor ikan tenggeran Cina yang sedang berenang santai di kolam, banyak juga bayi ikan kecil-kecil. Bayi ikan ini jelas baru saja lahir. Mereka sangat kecil sehingga orang tidak akan menyadarinya jika mereka tidak memperhatikannya dengan cermat. Dia tidak menyangka penampilan bawal ini begitu kuat. Mereka baru saja menetap di kolam ikan dan sudah mulai meneruskan garis keluarga. Bab 639 Reproduksi Bawal. Perlu diketahui bahwa tingkat reproduksinya sangat rendah hanya dengan membawal. Selain itu, lingkungan kolam ikan juga sangat berbeda dengan lingkungan pengembangan ikan bawal. Mereka biasanya bertelur di anak sungai atau danau yang aliran airnya lambat dan dasar berpasir. Ini hanya dapat dikaitkan dengan lingkungan unik dari ruang peta roh. Xia Ruofei bisa dikatakan sebagai master mutlak dalam ruang peta roh. Hanya dengan berpikir, dia bisa melihat segala sesuatu yang ada di kolam ikan. Terdapat total 583 ikan kun pembohong di kolam ikan kecil ini, dan semuanya memiliki vitalitas yang sangat kuat. Sepasang ikan pari ini benar-benar bisa melahirkan. Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Di ruang ini laju pertumbuhannya sangat pesat, dan juga ada faktor aliran waktu. Tampaknya kolam ikan kecil ini tidak akan mencukupi lagi. Xia Ruofei tidak berencana memperluas kolam ikan. Ia sudah berencana membawa ikan kerang ke budidaya untuk dibudidayakan. Kolam ikan di peternakan selama ini tidak digunakan, dan sudah waktunya berguna. Namun ikan tersebut masih berukuran kecil. Xia Ruofei akan sampai mereka tumbuh lebih besar dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih kuat sebelum mengirim mereka ke dunia luar. Apalagi lingkungan perkembangbiakan bawal masih sangat khusus sehingga dipastikan tidak bisa dibuang begitu saja ke kolam ikan. Sinar awalnya pemalu, dan gangguan sekecil apapun akan dengan mudah menyebabkan pelepasan adrenalin dalam jumlah besar, yang kemudian akan menyebabkan kematian. Dalam istilah awam, dia ketakutan setengah mati.
Selain itu, ada juga persyaratan suhu udara, pH, penerangan, DLL. Kolam ikan harus dimodifikasi dan tindakan perlindungan harus ditambahkan. Ini membutuhkan para profesional untuk merencanakan dan membangun. Di masa depan, proses pembiakan juga membutuhkan orang-orang dengan pengetahuan profesional yang relevan untuk mengelolanya. Xia Ruofei memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini setelah dia meninggalkan dunia nyata. Kebetulan tim konstruksi masih mengerjakannya. Dia juga bisa menyelesaikan transformasi kolam ikan dan mempekerjakan beberapa profesional untuk bertanggung jawab atas budidaya ikan kun. Sinar yang lahir di ruang petaroh jelas lebih kuat dari spesies pada umumnya. Selanjutnya, Xia Ruofei pasti akan menyerap beberapa larutan kelopak bunga hati ke dalam kolam ikan, sehingga tingkat keberhasilan membiakannya akan cukup tinggi. Xia Ruofei melihatnya dengan gembira untuk beberapa saat. Setelah ikan bawal ini dibudidayakan dalam skala besar di dunia luar, ikan bawal ini akan menjadi sumber pendapatan yang objektif dan stabil bagi Paradise Corporation. Meskipun Xia Ruofei telah memperoleh penghasilan yang cukup banyak sebelumnya, dia telah menghabiskan 50 juta lagi untuk Jade, dan dananya kembali menipis. Namun, Xia Ruofei tidak bingung sama sekali karena Ironhide Dandy yang baru akan segera dipanen. Xia Ruofei bersiap meluangkan waktu untuk memanen Ironhide Dandy dalam 2 hari ke depan. Kemudian, dia akan menelepon Qian Lijun dan meminta Tuan Luo untuk membawa beberapa pekerja pertanian kembali ke 3 gunung untuk membuat Ironhide Dandy baru sesegera mungkin. Saat Xia Ruofei hendak menuju ke tempat baru, dia merasakan ponselnya bergetar. Sekarang kekuatan spiritual Xia Ruofei telah meningkat. Dia dapat memperhatikan dunia luar untuk mencegah siapapun secara sengaja masuk atau melewatkan panggilan penting. Kekuatan spiritual Xia Ruofei melihat ID penelepon. Itu adalah Feng Jing. Dia meninggalkan ruang petaroh sambil berpikir dan mengangkat telepon. Presiden Feng, kata Xia Ruofei. Ketua, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Nada suara Feng Jing agak berat. Proses persetujuan obat baru tampaknya sangat rumit. Yang terpenting, keseluruhan proses mulai dari pengembangan obat baru hingga peluncurannya di pasaran bisa memakan waktu 6 hingga 8 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Bab 640, Garis Pantai di Angkasa. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu banyak tentang hal ini. Ia tahu akan ada proses persetujuan yang rumit agar suatu obat bisa dijual di pasaran, namun ia tidak menyangka akan memakan waktu lama. Xia Ruofei bahkan tidak bisa menunggu 2 atau 3 tahun, apalagi 6 atau 7 tahun. Presiden Feng, mengapa lama sekali? Dia bertanya sambil bertanya. Feng Jing berkata tanpa daya, Ketua, ada terlalu banyak langkah antara pendirian proyek dan persetujuan peluncuran obat baru. Setiap langkah sangat memakan waktu. Setidaknya bisa memakan waktu puluhan hari, dan paling lama bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tahap yang paling memakan waktu adalah tahap uji klinis. Banyak di antaranya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Feng Ye berhenti sejenak sebelum menambahkan, juga. Jika kita terjebak di tengah atau gagal memenuhi persyaratan standar, maka semua pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, dan kita harus melakukannya. Mulai dari awal lagi. Xia Ruofei tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk para penderita autisme. Kekuatan seseorang terbatas. Sekalipun dia tidak tidur atau istirahat, berapa banyak pasien yang bisa dia rawat? Dibandingkan dengan jutaan penderita autisme, angka ini hampir tidak berarti. Sebenarnya, Xia Ruofei tidak memiliki izin medis. Perawatannya dianggap ilegal. Hanya saja semua orang telah mendekatinya untuk berobat melalui koneksi pribadi mereka. Satu-satunya cara untuk benar-benar meningkatkan kondisi kehidupan penderita autisme adalah dengan memproduksi obat khusus ini secara massal. Namun, dia tidak mengira jalur produksi massal akan sulit dilakukan. Kepala Feng, obat yang saya siapkan untuk diproduksi adalah ramuan pengobatan Tiongkok murni, yang berbeda dengan pengobatan Barat. Xia Ruofei berkata, dan obat ini kemungkinan besar merupakan obat khusus untuk mengisi kekosongan tersebut. Apakah ada kebijakan khusus untuk mendapatkan persetujuan dalam situasi ini? Selama kita bisa menerapkan prosedurnya. Feng Jing jelas telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ia langsung berkata, Ketua, proses persetujuan beberapa produk obat Tiongkok dapat ditampung.
Menurut prosedur normal, obat-obatan tersebut harus diserahkan kepada Badan Pengawas Obat Provinsi untuk ditinjau terlebih dahulu dan Badan Pengawas Obat Nasional untuk ditinjau. Namun, proses persetujuan beberapa produk obat Tiongkok dapat dipercepat. Kami dapat langsung mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Obat Nasional dan meminta Badan Pengawas Obat Provinsi setempat untuk memeriksa lokasi uji coba dan meninjau data asli. Xia Ruofei bertanya, obat saya adalah sub pengobatan Tiongkok. Saya ingin tahu apakah itu memenuhi persyaratan untuk mempercepat proses persetujuan? Saya tidak terlalu yakin tentang hal spesifiknya, kata Feng Jing. Saya juga tidak terlalu yakin tentang standarnya. Tapi, Ketua, meskipun kita mempercepat prosesnya, masih memerlukan waktu yang lama. Lama. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau ini? Masalah profesional harus diserahkan kepada profesional untuk ditangani. Direktur Feng, segera daftarkan perusahaan farmasi. Dan kemudian rekrut orang-orang berbakat di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di bawah nama lembaga penelitian perusahaan farmasi tersebut. Setelah itu, saya akan mempertimbangkan soal persetujuan. Xia Ruofei memikirkannya. Selain produksi massal, tidak ada cara lain untuk membantu keluarga penderita autisme dalam skala besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mendirikan perusahaan terlebih dahulu dan berkonsultasi dengan para profesional setelah dia merekrut orang. Mengenai proses persetujuan, Xia Ruofei pasti tidak tahan menunggu terlalu lama. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia bahkan bisa menelan harga dirinya dan melewati pintu belakang. Dia masih memiliki banyak koneksi sekarang. Baiklah, kata Feng Rao. Aku akan segera menyelesaikannya. Xia Ruofei berkata, Kepala Feng, sebut saja perusahaan ini adalah surganya obat-obatan. Ini adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Paradise Corporation kami. Modal terdaftar. Ditetapkan sebesar 10 juta yuan. Saya akan mentransfer uangnya ke rekening perusahaan farmasi ketika kami membutuhkan dana untuk tes. Feng Rao dengan cepat mencatatnya sambil berkata, saya mengerti. Ketua, apakah Anda memiliki persyaratan khusus untuk perekrutan lembaga penelitian? Xia Ruofei berkata, tentu saja, semakin tinggi tingkat akademisnya, semakin baik. Lulusan baru setidaknya harus memiliki gelar master dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jika mereka adalah pegawai lembaga penelitian lain, sebaiknya mereka memiliki prestasi akademik yang mengesankan. Jika mereka memiliki otoritas di industri ini, itu akan lebih baik. Saya khawatir tidak akan mudah bagi perusahaan baru seperti kami untuk mempekerjakan orang besar seperti itu, kata Feng Jing sambil tersenyum. Belum lagi perusahaan farmasi, Paradise Corporation kini cukup terkenal, namun posisi direktur eksekutif selalu kosong. Perusahaan itu masih terlalu kecil, dan orang-orang yang benar-benar mampu saja tidaklah cukup. Xia Ruofei dan Feng Jing tidak mau berkompromi. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kita bisa menggunakan gaji tinggi untuk menarik bakat? Jika seorang ahli dengan tingkat akademis yang sangat tinggi bersedia untuk terjun, saya dapat memberinya 1 juta setahun dan bahkan memberinya rumah di kota Sanshan. Semua ini bisa didiskusikan. Ketua, itu jumlah yang sangat besar. Feng Jing berkata sambil tersenyum. Pengetahuan adalah kekayaan. Xia Ruofei terkekeh dan berkata, tapi saya tidak membutuhkan terlalu banyak peneliti. Paling banyak 5-8 orang. Resep dan proses produksi sup bergizi jantung sangat matang. Tujuan utama Xia Ruofei mendirikan lembaga penelitian ini adalah untuk mendapatkan persetujuan obat baru. Dia tidak membutuhkan mereka untuk melakukan penelitian nyata. Jadi dia tidak perlu mendukung terlalu banyak orang. Tingkat penelitian sebuah perusahaan farmasi pasti akan menjadi faktor dalam persetujuan, dan bakat akademis secara alami merupakan semacam kekuatan lunak. Selain itu, langkah Xia Ruofei selanjutnya mungkin adalah meneliti produksi massal krim kulit yang letih. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga penelitian yang sempit itu.